Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Randy, kelas 11 IPA 4, absen 2. Di sini izinkan saya membahas tugas sosiologi saya, yaitu analisis suatu konflik atau kekerasan. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan saya membahas teorinya terlebih dahulu. Jadi, kekerasan diartikan sebagai sebuah tindakan yang menyebabkan cedera, kematian, atau kerusakan fisik maupun psikis. Kekerasan muncul seiring dengan proses sosial masyarakat yang tidak harmonis, sehingga menimbulkan pertentangan. Maka, kekerasan dikategorikan ke dalam proses sosial disosiatif. Lalu, kekerasan berhubungan dengan konflik. Hubungannya terdapat pada kekerasan adalah kelanjutan dari konflik. Konflik disertai emosi mendorong individu untuk menyerang individu lain menggunakan kekerasan. Suatu konflik belum tentu berlanjut ke kekerasan, namun dapat dipastikan kekerasan dapat didahului oleh konflik terlebih dahulu. Terdapat dua dimensi kekerasan. Yang pertama, dimensi sempit, maksudnya hanya menyerang fisik secara sengaja dan langsung. Yang kedua yaitu dalam arti luas, maksudnya kekerasan berbentuk penyerangan psikis secara sengaja dan tidak langsung. Kekerasan yang ini dapat menimbulkan kekerasan penyerangan fisik atau secara sempit tadi ketika telah mepet atau tidak terselesaikan atau tidak melakukan akomodasi. Kekerasan dimanapun dilarang dan akan menerima sanksi apabila melanggarnya. Selanjutnya masuk ke penjabaran kasus. Pembahasan yang pertama, baik kasus yang saya ambil yaitu penindasan terhadap umat muslim Rohingya di Myanmar. Berita yang kita ambil berasal dari internet yaitu republika.co.id yang saya unduh pada 14 Februari 2021 pada pukul 14.27 WIB. Jadi awalnya umat muslim di Myanmar itu bernama Rohingya bertempat tinggal di negara bagian Rakhine di Myanmar, tepatnya di Kem-Kem. Rohingya merupakan kelompok minoritas di sana. Di kamp tersebut Rohingya mengalami ditahan dan mengalami penindasan oleh penguasa militer Myanmar. Menurut HRW, Human Rights Watch menganggap pemerintah Myanmar menciptakan kondisi kotor dan tertindas bagi Rohingya. Hal tersebut dilaporkan melalui penjara terbuka tanpa akhir, penahanan massal Myanmar atas Rohingya di negara bagian Rakhine pada tahun 2012. Setelah itu HRW mendesak pemerintah Myanmar yang saat itu dipimpin oleh Aung San Suu Kyi untuk mengakhiri masalah ini. Namun saat itu Aung San Suu Kyi tidak melakukan tindakan apapun alias diam, sehingga Rohingya merasakan penindasan oleh penguasa militer selama bertahun-tahun. Mengacu hal tersebut, HRW menyebut langkah menutup camp tempat tinggal Rohingya tadi adalah untuk menghapus Rohingya secara permanen di Myanmar. Puncaknya pada Agustus 2017, saat pelancaran kekerasan membuat orang Rohingya berpindah ke Bangladesh sebanyak 750.000 orang. Saat itu terjadi penindasan yang dilakukan oleh penguasa militer terhadap Rohingya. Sebanyak 1,2 juta Rohingya berhasil pindah ke Bangladesh untuk sementara. Sebanyak 24.000 tewas, 34.000 dibakar, dan 114.000 disiksa. 18.000 gadis diperkosa oleh polisi, 115.000 rumah dibakar, dan 113.000 rumah dirusak oleh penguasa militer. Menurut laporan Ontario International Development Agency atau OIDA. Terus pembahasan yang kedua yaitu pendapat pribadi saya mengenai kasus ini. Yang pertama, semua orang di suatu negara berhak mendapatkan hak dasar manusia yaitu hak asasi manusia, yaitu kebebasan hidup, dan jika hal tersebut dihambat tentu saja manusia terkekang untuk melakukan hal. Menurut saya yang terjadi di Myanmar ini sudah benar terjadi pelanggaran HAM, apalagi dilakukan oleh penguasa negaranya sendiri. Kita tahu bahwa militer Myanmar sangat berpengaruh dalam negara tersebut, maka sama saja pemerintah negara tersebut melakukan penindasan terhadap rakyatnya sendiri. Harusnya hal tersebut dicegah maupun segera disudahi, karena semua orang berhak menerima hidup dengan tenang, terbebas dari intervensi manapun. Selain sebelum itu, kita sebagai umat manusia harus saling menghargai satu lain atau toleransi. Meskipun sulit, kita bisa memulainya dengan hal kecil yang nantinya akan terbiasa saling bertoleransi. Seperti yang terjadi dalam kasus ini.
berawal dari antar kelompok keagamaan yang bersalah paham. Untuk meminimalisasi hal tersebut terjadi, sebaiknya kita harus hidup berdampingan sehingga masalah sepele pun dapat dihindari dan tidak semakin membesar. Selain itu, kita juga tahu bahwa perbedaan dapat membuat suatu corak yang indah ketika dipandang. Maka dari itu kita harus bersatu sama lain untuk mencapai persatuan yang damai dan tak terjadi konflik bahkan hingga kekerasan. Untuk kasus seperti ini seharusnya dapat diselesaikan dengan bantuan internasional atau dengan negara-negara lain. Mungkin saat ini telah diusahakan untuk menyelesaikannya dan semoga cepat teratasi dan hidup tenang dan damai. Sebenarnya ini sulit karena menyangkut urusan internal suatu negara. Namun jika para rakyat memulai hal yang baik seperti toleransi tadi, mungkin ini tidak akan terjadi. Jika itu terjadi, maka kemungkinan besar sistem negara juga menyesuaikan secara bertahap. Semoga hal ini dapat terselesaikan. Demikian pendapat saya. Kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu faktor penyebab. Jadi awalnya kekerasan terhadap kaum minoritas Rohingya di Myanmar disebabkan oleh kesalahpahaman antara umat beragama Rohingya, yaitu minoritas Islam, dan Buddhis, yaitu umat mayoritas beragama Buddha. Yang menurut kaum Buddhis menganggap bahwa keberadaan Rohingya di Rakhine akan merebut kekuasaan kaum mayoritas dalam bidang ekonomi di Rakhine. Seperti yang kita tahu bahwa Rakhine terdapat sumber daya yang melimpah, hanya saja ditinggali oleh umat Rohingya, menjadikan kawasan tersebut menjadi kawasan yang miskin. Selain itu juga dikhawatirkan akan terjadi persaingan antara kaum mayor dan kaum minor menurut kaum Buddhis yang akan dimenangkan oleh kaum Rohingya atau kaum minor. Maka dari itu kaum Buddhis dan Rohingya mengalami ketegangan hubungan dan terjadi konflik. Lalu kondisi itu dieksploitasi oleh penguasa militer Myanmar yang mana mereka mendukung kaum mayoritas di sana, yaitu mendukung kaum Buddhis, sehingga terjadi konflik antara Rohingya dan penguasa militer Myanmar. Pada suatu hari beberapa individu bersenjata dari Rohingya menyerang beberapa bak polisi di perbatasan Rakhine yang merupakan penguasa militer di sana, alih-alih balas dendam oleh Rohingya terhadap penguasa militer di Myanmar. Akibat kejadian tersebut terdapat 9 polisi tewas, dan setelah itu penguasa militer semakin tidak suka terhadap Rohingya dan terjadi penjarahan senjata dan amunisi. Militer melakukan tindakan penangkapan kekerasan terhadap Rohingya selama bertahun-tahun di Rakhine. Yang puncaknya tersebut membuat Rohingya berpindah ke Bangladesh, yakni negara tetangga sebelah barat Myanmar. Sebelum itu Rohingya telah banyak mengalami tindakan kekerasan yang disebut genosida. Yang keempat yaitu bentuk konflik atau kekerasan termasuk dalam. Menurut saya berdasarkan bentuknya ini termasuk kekerasan fisik, karena penindasan terhadap Rohingya dilakukan secara kasat mata oleh militer Myanmar meskipun tidak banyak orang yang mengetahuinya. Yang kedua, berdasarkan caranya kasus ini termasuk kekerasan langsung atau direct violence, karena kekerasan yang dilakukan menghasilkan akibat yang dapat dilihat dan dirasakan secara langsung. Kemudian berdasarkan subjeknya atau jumlah pelaku termasuk kekerasan kolektif, karena kekerasan ini dilakukan secara kolektif atau bersama-sama oleh para bawahan militer atas perintah para penguasa militer Myanmar saat itu. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam analisis kasus video ini. Mohon maaf apabila penyampaian kurang jelas, dan apabila terdapat kesalahan informasi tolong disampaikan kepada saya untuk diperbaiki demi kedepannya lebih baik. Saya kira cukup sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.